Untuk buat daftar pustaka lewat Mendeley kan biasanya lebih cepat kalau punya file PDF. Tapi misalnya kalau kita cuma punya lisitasi, untuk lebih praktisnya apakah ada cara selain yang manual? Oke, terima kasih kepada Kang Werven atas penyampaian materinya. Materi yang bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini kami memilih 3 pertanyaan dan sudah ada 3. Yang pertama itu kita punya pertanyaan dari Ardi Airlangga. Pertanyaannya itu, untuk buat daftar pustaka lewat Mendeley kan biasanya lebih cepat kalau punya file PDF. Tapi misalnya kalau kita cuma punya lisitasi, untuk lebih praktisnya apakah ada cara selain yang manual? Nah, sebenarnya ini ada yang mirip juga. Yang satu lagi itu dari siapa ini namanya ya? Oh, dari Ilham Falani. Katanya, Pak Fen, bagaimana jika saat kita melakukan citasi tapi kita tidak memiliki PDF-nya, hanya berbentuk hard copy saja? Bagaimana memasukkannya ke dalam Mendeley? Terima kasih. Ya, mungkin pada Kang Fen boleh langsung dijawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang menarik. Mungkin untuk menjawab itu saya akan munculkan langsung saja kita coba praktek ya. Misalkan gini, untuk mendapatkan PDF itu kan biasanya kita peroleh dari eh, penyedia-penyedia yang open access begitu ya. Kalau misalkan yang tidak open access, bagaimana? Kita kan hanya bisa mendapatkan link citasinya saja. Misalkan seperti ini ya. Di sini yang paling sering kita lakukan itu, kita kan pertama cari dulu di Google Scholar ya. Kemudian di Google Scholar ini misalkan ada seorang peneliti yang artikelnya itu bagus dan mau kita masukin. Nah, sementara kita nggak punya file PDF-nya. Kita klik saja nama penulisnya seperti ini. Kalau saya sering iseng kayak gini. Misalkan saya searching profil dari Google Scholar, maaf, dari Pak Imadejoni misalkan seperti ini ya. Nah, terus di sini akan memunculkan daftar-daftar publikasi ilmiah yang diterbitkan, bisa berdasarkan jumlah citasi yang bisa sorting berdasarkan tahun publikasinya. Nah, misalkan di sini ya, di sini saya ingin mendapatkan file salah satu file ini. Contoh misalkan seperti ini ya. Nah, caranya mudah. Biasanya di sini ini kan dilinkkan kepada halaman utama dari penerbitnya. Misalkan kita klik aja seperti ini. Nah, ada dua cara sebetulnya. Yang pertama kita masuk ke halaman utama dari penerbitnya ya. Di sini ya. Kemudian kita cari bagian metadata di sini. Metadata ini berisi informasi yang berkaitan dengan artikelnya, ada penulisnya, ada DOI-nya. Kita cari bagian export ya. Jadi di bagian export ini biasanya ada file type atau tipe file yang RIS, ada yang bittext, kemudian ada XML. Nah, untuk Mendeley sendiri bisa menerima file untuk bisa diimpor itu dengan file yang tipenya bisa RIS, bisa bittext. Contoh misalkan ketika saya klik seperti ini ya, maka nanti akan file-file ini bisa kita langsung import ke dalam Mendeley. Ya, meskipun di sini tidak ada PDF-nya, karena nantinya pada sistem akan otomatis mendeteksi metadatanya. Atau cara yang kedua, misalkan kita punya referensi tapi dari research ya. Misalkan kita ingin mencari publikasi ilmiah
Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini biasanya kan kalau di ResearchGate itu tersedia PDF-nya, tapi ada juga yang tidak ada. Meskipun tidak ada, tetap saja kita bisa mendownload citasinya dengan cara mengekspor file ini dengan cara klik aja, bisa di sini, kita klik aja Cite this publication. Maka secara otomatis sistem dari research ini akan meminta tipe file kita mau apa. Mau yang .res, mau yang btext, mau yang plain text, kemudian tipenya apa, metadata yang tersedianya apakah hanya citasinya saja atau beserta abstraknya lengkap. Misalkan seperti ini ya. Nah, kalau ini yang citasi saja, tapi kalau yang citasi and abstrak di sini memunculkan juga abstraknya, gitu ya. Nah, tinggal kita pilih, kemudian kita klik download. Nah, file yang berhasil kita download itu bisa kita import ke Mendeley. Gitu ya. Mungkin cukup jelas, Teh Alma. Silakan mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke kan fan-fan, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu, pertanyaannya bagaimana jika kita mengutip dari kutipan yang di dalamnya, juga mengambil dari jurnal yang lain. Ketika dicari, referensi yang aslinya bahasanya bukan bahasa Inggris. Bagaimana cara pengutipannya di Mendeley? Ini pertanyaan dari Ulfa Yuniati. Kang Pepen boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Teh Alma. Saya coba jawab ya. Sebetulnya, ketika kita mendapatkan artikel yang di dalamnya mengutip artikel lagi, secara etika citasi, yang harus kita kutip itu adalah artikel yang dijadikan citasi oleh orang yang akan kita citasi. Misalkan saya membuat sebuah artikel dan saya mensitasi seorang peneliti A. Nah, maka yang kita citasi itu, misalkan Anda ingin membaca artikel yang saya tulis, dan di dalam artikel yang saya tulis, saya mensitasi peneliti A. Maka secara etika penulisan, Anda, adik-adik, itu nggak boleh mensitasi artikel saya. Kenapa? Karena saya pun menuliskan artikel itu setelah saya mengutip dari referensi dari peneliti A. Maka yang kita lakukan, ya, yang Anda lakukan adalah Anda mencari metadata atau file PDF-nya atau file type RES di teks yang bisa Anda dapatkan dari Google Scholar, bisa Anda dapatkan dari ResearchGate, bisa juga didapatkan langsung dari halaman penerbitnya. Kemudian download. Setelah berhasil di-download, ya bisa bentuk RES, XML, btext, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah cuma itu ya, Mendeley itu. Mendeley itu nggak bisa mengimport metadata yang bisa dibaca oleh Zotero. Itu yang setahu saya. Nah, jadi kaidah pertama seperti itu, secara etika mengutip peneliti atau penulis yang awal. Kemudian yang kedua, gimana kalau misalkan setelah dicari ternyata referensinya itu tidak berhasil kita temukan. Nah, maka cara yang paling efektif ya seperti di demo yang telah tadi saya sampaikan. Nah, caranya adalah kita bikin manual. Kita entry secara manual. Kalau misalkan dari buku yang terbit tahun 60-an ternyata secara digital tidak ada, kita klik di bagian ini ya. Kita coba masuk ke materi lagi sebentar ya. Saya masuk ke bagian ini kalau misalnya ya. Di bagian awal. Entry manual ya. Dan sebetulnya memang kita nggak perlu paksakan juga kalau ternyata misalkan secara PDF itu ada,
itu bisa kita pakai. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya mending kita cari PDF lain yang itu kemudian isinya itu serupa dengan artikel yang kita tidak temukan data digitalnya, gitu ya. Nah, seperti ini. Bagian ini ya. Cara yang keempat itu kita entry secara manual. Kita klik entry manually. Kalau artikelnya itu jurnal, kita nyari-nyari kemana-mana nggak ketemu, di publishernya nggak ketemu, di Google Scholar nggak ketemu, di ResearchGate nggak ketemu, kita bikin aja entry manually. Kalau buku, ketik type buku, kemudian kita isi begitu. Silakan, Teh Alma.